Shalom, perkenalkan saya Vernita Sari dari Lokal A3, NPM 1940606074. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari kode 1, yaitu teori psikodinamika. Apa itu teori psikodinamika? Jadi, teori psikodinamika adalah sebuah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Selanjutnya, ada asumsi dasar teori psikodinamika. Di sini ada 3 asumsi dasar dari teori psikodinamika, yaitu yang pertama, tingkah laku manusia berasal dari interaksi pikiran manusia. Kemudian yang kedua, pikiran manusia merangsang seseorang untuk bertingkah laku. Dan yang ketiga, pikiran dan tingkah laku itu saling mempengaruhi di dalam lingkungan sosial seseorang. Kemudian selanjutnya ada pandangan teori psikodinamika tentang manusia. Di sini yang pertama, menurut Freud memandang bahwa manusia itu digerakkan oleh kekuatan irasional, motivasi, tak sadar, dorongan-dorongan biologis dan naluriah, serta ditentukan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama di kehidupannya. Pandangan manusia menurut Jung menjelaskan bahwa manusia tidak hanya ditentukan oleh masa lampau, tetapi juga oleh masa mendatang. Di samping itu, pandangan Jung juga menekankan dimensi sosial, budaya, dan interpersonal dari tingkah laku manusia. Kemudian yang ketiga, pandangan manusia menurut Adler, yang dimana Adler memberikan tekanan pada pengertian mengenai rasa rendah diri, kompensasi, gaya hidup, konstelasi keluarga, serta dorongan pokok dalam diri manusia. Kemudian selanjutnya ada pembentukan tingkah laku atau kepribadian berdasarkan paham dari teori psikodinamika. Di sini ada pembentukan tingkah laku menurut Freud. Yang pertama, struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar yang mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang hidup. Kemudian id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan 2 cara. Yang pertama, tindak refleks atau reflex action, yang dimana reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengedipkan mata dipakai untuk menangani pemuasan rangsangan sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Semisalnya pada kelopak mata terasa gatal, tanpa sengaja kita akan mengucek atau mengedipkan mata seketika itu juga, atau ketika sesuatu atau benda yang mengena mata akan ada refleks yang ditimbulkan oleh mata, di mana mata akan tiba-tiba mengedipkan kelopak mata seperti itu. Kemudian yang kedua ada proses primary process, yang dimana reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Hal ini dipakai untuk menangani stimulus kompleks. Contohnya seperti bayi yang lapar kemudian membayangkan makanan atau
puting ibunya. Di sini it hanya mampu menghayal atau membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hal tersebut hayalan atau kenyataan. It juga tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hayalan dan mana yang kenyataan. Maka alasan inilah yang kemudian membuat it memunculkan ego. Lalu ego berkembang dari it agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau prinsip kenyataan. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut it dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang benar nyata dan dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama, yakni yang pertama memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas utama kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Kemudian ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan it, dan karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri maka akan memperoleh energinya dari it. Super ego sendiri bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Ada 3 fungsi super ego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls it, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Kemudian selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Di antaranya yang pertama fase oral, yang kedua fase anal, yang ketiga fase falik, yang keempat fase laten, yang kelima fase pubertas, dan yang keenam ada fase genetal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Fernita Sari. Sekian dan terima kasih.